Berikut daftar benda peninggalan iblis di dunia yang masih bisa dilihat dan berdiri sangat kokoh. Kodeks Gigas. Salah satu benda peninggalan iblis yang masih kokoh dan dapat dilihat langsung oleh manusia adalah Kodeks Gigas atau disebut juga sebagai Kitab Suci Iblis. Kodeks Gigas adalah manuskrip abad pertengahan terbesar di dunia dan dikenal sebagai Kitab Suci Setan karena ilustrasi dan legenda penciptaan setan pada kodeks tersebut. Volume buku raksasa ini dikatakan memiliki berat mencapai 74 kg, lebar 1 meter, dan ketebalan 22 cm. Untuk membuatnya, para peneliti memperkirakan dibutuhkan lebih dari 160 lembar kulit hewan. Kodeks Gigas diperkirakan dibuat pada awal abad ke-13 di Biara Podlasice, Bohemia, yang sekarang disebut sebagai Republik Ceko. Diketahui bahwa pada manuskrip ini terdapat kitab suci Vulgata dan juga dokumen-dokumen historis yang ditulis dalam bahasa Latin. Orang-orang percaya penulis buku ini telah menjual jiwanya kepada iblis untuk dapat menulis setiap bait teks yang ada di dalam kitab tersebut. Alih-alih terlihat jahat, iblis di dalam Kodeks Gigas ini justru digambarkan seperti karakter kartun lengkap dengan popok bayi di selangkangannya. Selain itu, iblis yang ada pada kitab ini juga diilustrasikan memiliki cakar besar, tanduk berujung merah, kepala hijau, mata kecil dengan pupil merah, dan 2 lidah merah yang menjulur. Tidak hanya berisi perjanjian baru dan lama, Kodeks Gigas juga berisi bermacam-macam teks pendek yang membahas masalah-masalah tentang pengusiran setan, tata bahasa, kalender, dan medis. Yang membuat Alkitab Iblis ini menjadi objek menarik adalah cerita di balik pembuatannya. Konon menurut cerita yang beredar, buku ini ditulis oleh biarawan hanya dalam 1 malam. Biarawan itu membuat Kodeks Gigas untuk menghindari hukuman karena melanggar peraturan gereja. Demi menyelamatkan nyawanya, ia bersumpah akan membuat sebuah buku berisi tentang ilmu pengetahuan manusia dalam 1 malam. Selain itu dikatakan bahwa sang biarawan melakukan perjanjian terlarang dengan iblis agar bisa membuat buku itu dalam waktu semalam. Menurut National Geographic, hasil analisis tulisan Kodeks Gigas yang dilakukan oleh ahli paleografi menunjukkan bahwa manuskrip tersebut benar ditulis oleh 1 orang saja. Ahli tersebut menganggap bahwa buku ini adalah sebuah keajaiban, karena untuk membuat semua kaligrafi di Kodeks Gigas dibutuhkan setidaknya 5 tahun bekerja tanpa henti sedetik pun. Surat Iblis. Salah satu benda peninggalan iblis yang masih kokoh dan dapat dilihat langsung oleh manusia adalah Surat Iblis yang berhasil ditulis oleh para biarawan pada abad ke-17. Diketahui bahwa Surat Iblis ini ditulis oleh seorang biarawati bernama Suster Maria Crocifissa della Concezione yang hidup di biara di wilayah Montechiaro di Sisili. Sebuah laporan mengatakan jika Suster Maria sendiri mengaku bahwa ia telah dikuasai oleh iblis untuk kemudian diperintahkan menulis surat tersebut. Suster Maria dan saudara perempuannya di biara tersebut yakin bahwa surat itu telah dikirim oleh setan. Seiring waktu, mereka makin yakin bahwa surat-surat tersebut merupakan bagian dari skema yang rumit oleh iblis Lucifer untuk membuat mereka berpaling dari Tuhan dan meyakinkan dirinya untuk hanya melayani iblis. Surat-surat itu ditulis dengan menggunakan berbagai alfabet yang aneh dan kuno, sehingga tidak satupun orang yang mampu menerjemahkannya. Pesan misterius pada surat iblis itu akhirnya dapat diketahui setelah sejumlah peneliti dari Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum memecahkan kode-kode kuno dalam surat tersebut. Surat itu kemudian diterjemahkan, yang antara lain menyebutkan bahwa Allah, Yesus, dan Roh Kudus sebagai benda mati. Bahkan Allah dalam isi surat itu disebutkan telah ditemukan oleh manusia. Selain itu, surat ini juga membuat referensi dari mitologi Yunani, yakni River Styx, yang mengandung makna memisahkan realisme hidup dari neraka. Jembatan Barley River. Salah satu benda peninggalan iblis yang masih kokoh dan dapat dilihat langsung oleh manusia adalah jembatan Barley River. Para ahli memperkirakan jika jembatan yang terbuat dari batu ini sudah berusia sekitar 3.000 tahun. Menurut cerita, jembatan tersebut dibangun oleh iblis sebagai tempat beristirahat. Manusia sendiri dilarang melewatinya, karena jika ketahuan akan dibunuh oleh sang iblis. Hingga suatu ketika, seorang pendeta bernegosiasi dengan sang iblis agar manusia diperbolehkan melewati jembatan batu tersebut. Pasalnya, jembatan tersebut sangat memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Akhirnya, sang iblis memperbolehkan manusia melewati jembatan tersebut tanpa diganggu oleh para iblis.